Cek ke ya. Jadi saya punya cerita nih, cerita pengalaman lah ya sedikit ya. Jadi waktu itu kebetulan hari Kamis ya. Kalau orang Sunda kan Kemis minggu. Sekitar jam 10-an lah. Si tubuh itu kan ngerasa gak enak badan lah ya gitu. Habis zuhur saya mandi kan, karena kan mikirnya cuma penyakit biasa lah gitu. Saya mandi tuh kan, bahkan saya sempat minum kopi hitam, masih inget waktu itu. Nah sekitar jam setengah 4 itu tiba-tiba kayak nggak enak banget pokoknya. Nah kayak meriang gitu kan, menggigil, terus kayak persendian itu sakit banget pokoknya. Saya baru ngerasain tuh sakit banget nih, kayak DBD lah, soalnya waktu itu saya pernah DBD hampir sama kayak gitu. Kemudian saking gak kuatnya, si mobil saya pun saya nggak sempet masukin gitu ke dalam tempat garasi kan di depan rumah. Saking gak kuatnya, udahlah mobil semalaman berarti di luar. Nah, waktu itu yang saya rasain tuh sakit, tidur cuma 1 jam, bangun lagi, tidur lagi, sakit. Karena yang semakin sakit itu di punggung sama di paha. Karena kan sebelumnya saya pernah terapi ya, yang tulang belakang itu kan, kayak sakit pinggang lah gitu. Nah saat itu yang terasa paling parah itu punggung sama di perut. Itu kan sebelumnya saya punya penyakit mah kan gitu kan. Kemudian esok harinya kan sekitar jam 1 lah, habis Jumatan waktu itu. Saya ingat Jumatan kan, soalnya kan karena lagi sakit nggak kuat bangun. Nah itu kan kebetulan di pinggir rumah itu kan ada tempat praktek dokter kan, banyak yang berobat ke sana kan, karena bagus kan. Nah akhirnya saya disuntik. Terus kata dokter, ini katanya Kang cikumunya lah, gejala cikumunya itu apa, saya kurang paham. Nah lumayan kan, habis disuntik agak enakan, saya dikasih obat juga, saya minum obatnya. Nah itu kan kebetulan gejalanya hari Jumat, otomatis kan saya nggak masuk kerja kan hari Jumat itu, berarti 2 hari kan kalau surat dokter itu, berarti Jumat sama Sabtu. Oke, saya minta hari Minggunya agak lumayan lah gitu, tapi masih pusing-pusing kan. Itu saya sempat waktu sholat pun sempat mau jatuh tuh karena pusing. Akhirnya Senin saya disuruh untuk meriksa kan ke rumah sakit. Saya berangkat ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit saya menceritakan apa aja yang saya rasakan. Akhirnya diambil darah kan, cek darah, terus saya sempat di ronsen. Karena kan saya nyeritainnya ini yang belakang sakit nih, ada emahnya juga lah, ke lambungnya juga kan. Oke, saya di impus waktu itu. Nah kemudian kan keluar tuh hasilnya, kata dokter ini katanya trombositnya rendah katanya, berapa lah saya nggak inget. Terserah nih mau dirawat jalan apa dirawat inap. Nah saya kan pengen total tuh kan sembuhnya, ya otomatis saya mutusin buat di rawat inap kan. Nah sekarang itu peraturannya, kalau yang dirawat inap harus ada pengecekan dulu, PCR ya, antigen. Bahkan yang mau jaganya juga harus dicek dulu. Waktu itu kalau yang jaga itu berapa ya, 90.000 lah harganya ya, bayar sendiri kan, istri saya bersedia kan. Nah setelah saya di tes terlebih dahulu, dan ternyata aing positif. Positif ya, ada alat yang ngeceknya kan, itu kan habis dimasukin ke lubang hidung, terus ada yang alatnya kayak tes pack gitu kan. Itu dokter kan nunjukin tuh ini hasilnya. Nah terus kata saya, ini gimana hasilnya? Nah itu lihat stripnya, satu apa dua kan, 2 kalau nggak salah. Nah terus kalau tes pack itu kalau yang ada stripnya berarti tandanya apa? Hamil dok. Berarti positif dok. Iya, hanya saya itu positif. Udahlah. Nah kan ceritanya jadi berbeda lagi tuh, yang tadinya saya mau rawat inap buat sakit perut sama di punggung, kan berubah tuh otomatis. Jadi saya sekarang diagnosanya COVID kan. COVID. Ini gimana nih? Pertama kali kan orang rame-ramenya COVID, saya enggak gitu. Sekarang ya udah lumayan agak sunyi kan, udah mau Omikron, saya baru COVID nih. Wah udahlah, saya diam aja. Nah kan kalau di IGD itu kan ya, enggak cuma saya aja kan, banyak nih yang datang lagi. Nah kebetulan di sebelah saya juga ada yang pasien ya, perempuan lah, mungkin ibu-ibu lah, tapi nggak terlalu tua juga, nggak terlalu muda juga ya, yang tentunya ya di atas saya lah umurnya. Oke ya gitu. Kemudian dokter pun menceritakan penyakitnya, dan ternyata dia juga sama bos, positif. Jadi ada temen nih positif kan.
Kemudian dia bertanya, nih dok gimana solusinya? Ya ibu harus diisolasi kan, kalau semua rumah sakit juga otomatis harus diobatin kan penyakitnya itu, ya covidnya itu harus diobatin. Kemudian dia bertanya lagi, saya kan punya anak, terus siapa yang ngurus? Nah akhirnya si dokternya bilang gini, ya ibu selama ibu gejalanya kan ini termasuk gejala ringan, nggak sampai sesak napas, nggak sampai apalah ya, bahkan terlihatnya kayak nggak sakit lah gitu, otomatis ibu mendingan isolasi mandiri aja di rumah. Ya yang penting pola makan, pola istirahat, tetapi jaga kebersihannya. Nah seketika itu saya berpikir, ini nih yang paling masuk akal nih. Ya daripada misalkan ibu harus dirawat, diisolasi di rumah sakit, dengan posisinya kan pasti digabung kan semua yang COVID itu. Ya kayak gitulah katanya, digabung kan, mau yang parah mau yang gejala biasa sama kan. Terus yang kedua ibu gak ada yang nemenin kan. Oke. Terus yang berikutnya lagi, ibu kan punya anak tuh kan yang harus dijaga, yang diperhatiin juga. Terus siapa yang mengurus? Mending kalau ada orang tua. Kalau yang istilahnya sama-sama perantau, saya kan nggak tahu dia aslinya dari mana kan. Terus anaknya sama siapa? Dilema kan. Nah itu dilema dong, orang lagi COVID. Tapi kan di samping itu kita harus mengurus anak. Ya. Jadi di sana saya mulai berpikir juga, iyalah kita ini kan manusia kan. Kalau sudah waktunya kena ya kena, kalau waktunya enggak ya enggak. Gitu kan yang ada di pikiran saya. Jadi waktu itu saya mutusin juga buat ya isoman aja di rumah. Karena yang saya pikirin kalau di rumah kayaknya agak mending lah gitu. Agak happy gitu. Ketimbang kita harus di tempat yang asing lah, mungkin ya harus sendiri, nggak ada yang jagain gitu kan. Apalagi yang kayak ibu rumah tangga harus mikirin anaknya gitu kan. Jadi lebih bukan fokus ke sembuhnya gitu, tapi lebih bercampur lah. Nah, di sini nih pelajarannya nih teman-teman. Kalau seandainya kalian mengalami hal yang sama ya, tapi nggak terlalu parah lah dengan gejala ringan, saya mending ya bukan apa ya, karena ini memang sulit sih. Ya terserah aja ya mau itu kan bebas. Tapi saya lebih milih isoman di rumah. Ya meskipun tempatnya kecil, tapi kan kita ada kamar lah ya, kita menyendiri di kamar. Agak dikurangi lah berinteraksi, karena paling sehari 2 hari, karena itu juga sama yang saya rasakan setelah pulang dari rumah sakit. Istri saya sama anak saya pergi ke rumah orang tuanya, sehari 2 hari udah saya kembali pulih lagi, semua temperatur apa kondisi yang lemah yang lemes udah pada nggak ada. Nah tapi kan namanya prosedur harus tetap jalani kan ya, karena aturan kita harus 14 hari lah sampai benar-benar kita itu negatif. Nah itu ya, jadi ceritanya ya kayak gitulah, semoga bermanfaat. Jadi kalau ada yang merasakan hal yang sama, silahkan boleh kalian tulis aja di kolom komentar. Kalau ada yang keberatan monggo silahkan, bebas kumaha lah ya. Oke, ketemu lagi di video berikutnya.